Kita sampai di Quran surat Al-Kahfi ayat ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi. Nah, ini loh hal yang perlu kita pelajari, perlu kita tiru ketika seseorang yang diberikan Allah kelebihan, seseorang yang diberikan Allah kekuatan lebih dibanding dengan yang lain. Tapi alih-alih seperti Qarun yang membanggakan diri, si Zulkarnain justru sejak awal sudah menyatakan hadza rahmatun min rabbi. Semua itu adalah rahmat dari Tuhanku. Kemampuan yang di masa itu jauh dari mungkin ya, karena membuat dinding pertahanan setinggi gunung. Saat ini negeri yang paling canggih adalah Amerika. Amerika juga membuat, mereka sebut Great Wall juga, antara perbatasan Meksiko dan Amerika. Dinding ini juga terbuat dari baja beton untuk menghalangi imigran gelap dari Meksiko. Presiden Trump dalam 2 periode kepresidenannya benar-benar gencar membuat itu. Tingginya atau hampir 15 meter ya, yang hampir tidak mungkin dilompati oleh orang. Jadi dia hanya ingin menghindari imigran gelap yang biasanya menyeberang melewati perbatasan di daerah gurun sana, perbukitan yang tandus antara Amerika dan Meksiko. Lah, ini zaman yang sudah canggih, alat-alat canggih, bahan-bahan juga sudah tereksplorasi dari alam dengan luar biasa, tapi hanya sebatas itu membuatnya gitu loh. Hanya setinggi itu, setebal ya, mungkin setebal apa sih gitu. Tahun 90-an juga antara Jerman Barat dan Jerman Timur juga membuat dinding kayak gitu. Demikian pula antara Mesir dan Palestina juga ada dinding besar yang dibikin oleh manusia. Tapi tidak ada dinding yang benar-benar setinggi gunung. Lah bagaimana itu dibuat oleh Zulkarnain di masa itu? Jadi besi. Makanya kemarin kan disebut-sebut mereka punya atuni zubarul hadid. Gitu. Jadi bahannya itu dari potongan-potongan besi, gitu. Hatta idza sawa, hingga apabila besi itu terpasang rata baina sodafaining, di antara 2 gunung. Nah, kan? Berarti kan menjulangnya itu tinggi banget tuh. Bahkan kalau sekarang misalnya itu ditemukan sekalipun, mungkin orang ngiranya itu gunung atau bukit. Kalau kita lihat sekarang banyak struktur gunung atau perbukitan yang mirip pahatan gitu kan. Kita jadi bertanya-tanya karena sudah berjalan ribuan tahun, ya mungkin itu sudah mulai membatu, dikelilingi batu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita lihat itu betapa canggih dan hebatnya ilmu yang dimiliki oleh Zulkarnain saat itu. Siapa sih Zulkarnain ini? Ada perdebatan ya. Kalau ahli-ahli barat menyatakan Zulkarnain itu masuk, sebagian berpendapat bahwa dia adalah the Great Alexander. Satu tokoh di orang mitologi dari Yunani itu bahwa dia adalah Alexander yang agung. Tetapi para
ahli Islam, ahli sejarah Islam menolak. Kenapa? Karena The Great Alexander atau Alexander yang agung yang mereka maksud itu penyembah berhala. Padahal yang dimaksud dengan Zulkarnain di sini adalah orang yang saleh. Gitu. Tapi ada juga yang mencoba mencari titik tengah. Jadi The Great Alexander maupun Zulkarnain ini sebenarnya di masa itu Alexander yang agung bisa jadi iya, tapi dia bukan penyembah berhala. Para pengikutnya saja yang kemudian menyelewengkan kepercayaan atau itu ada yang bilang begitu. Tapi wallahu a'lam, apakah Alexander yang agung atau The Great Alexander ini adalah Zulkarnain atau tidak, orang yang berbeda. Yang jelas Zulkarnain yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah orang yang berkuasa, punya pasukan besar, punya kekuatan besar, juga kecerdasan yang tinggi. Tapi yang bisa kita petik adalah beliau ini orang yang rendah hati. Maka dalam ayat 98 ini sampaikan, bahkan ketika sudah mampu membuat dinding tinggi yang bisa menghalangi Ya'juj Ma'juj keluar dari wilayah itu, pun Zulkarnain tidak menepuk dada untuk kemudian mengatakan ini adalah karena kehebatanku, seperti Qarun ketika pamer hartanya lalu mengatakan hadza min indi. Ini adalah karena aku, dari sisiku, hadza min ilmi, karena ilmuku. Enggak, Qarun keliru, beda dengan Zulkarnain. Zulkarnain mengatakan hadza min rahmati, hadza rahmatu min rabbi. Ini ada rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, maka jika Tuhanku janjinya telah datang, ja'alahu taka'a, maka akan hancur lebur itu. Suatu saat dia katakan bahwa dinding ini tidak selamanya mampu kokoh. Suatu saat nanti dinding ini juga akan hancur. Nah, pada saat hancur itu berarti si Ya'juj Ma'juj kan bisa tuh keluar dari situ. Nah, ini yang kemarin ajak sampean untuk mengelaborasi fenomena Ya'juj Ma'juj ini hanya sekedar makhluk yang hadir di Mazul Qarn, tapi lebih luas adalah sikap sifat Ya'juj Ma'juj ini bisa menjalar dan menular sampai hari ini. Jadi kalau dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu adalah dinding yang bisa membatasi sifat-sifat pada saat itu menyebar, dan kalau memang dinubuahkan di akhir akan bisa jadi sudah tembus dengan melihat jahatnya manusia sekarang. Ya, cara kemarin itu kan kalau manusia normal dan satu, apalagi kepada orang yang dicintainya loh, ya kan, terlepas dari mereka keliru karena Samenleven atau kumpul kebo, tetapi dari sisi kemampuan untuk mencacah-cacah manusia menjadi 65 potongan, segitu menguliti kepala, naudzubillah min dzalik, ya kan, jelas bahwa itu bukan pekerjaan manusia, yaitu pekerjaan Ya'juj Ma'juj. Diceritakan dalam beberapa kitab sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan, tanpa belas kasihan, sudah jauh melebihi binatang. Binatang itu ya, misalnya kayak harimau atau bukan harimau lah, misalnya hyena yang jelek-jelek itu, yang oportunis lah, bukan jelek, semua makhluk Allah ya. Atau buaya misalnya, dia makan itu mencabik-cabik mangsanya, itu bukan karena ingin menyiksanya, enggak, karena ingin mengunyah gitu aja. Jadi kalau buaya misalnya mengoyak-ngoyak mangsanya,
Ya karena ingin segera menelannya gitu aja, enggak ada karena benci sama, enggak ada. Jadi hyena misalnya makan kijang babi hidup-hidup gitu ya. Kan kelihatan cruel banget, kelihatan sangat kejam. Enggak ada itu si hyena itu memakan itu karena benci itu enggak ada. Karena dia lapar gitu aja. Nah ini yang dimaksud di dalam Al-Quran itu inhum illakal an'am balhum adallu sabila. Manusia itu tidak lain hanyalah seperti binatang. Binatang ternak. Bahkan lebih sesat jalan pemikirannya. Yaitu tadi. Gak ada misalnya buaya mencincang karena benci itu enggak ada. Nah, ini yang dilakukan manusia ini karena benci, bukan karena ingin memakan, enggak karena butuh itu. Itulah. Nah ini kan di samping dikuasai setan juga jalaran dari Ya'juj ini sepertinya memang dinding Ya'juj Ma'juj itu mungkin ya secara hakikat itu sudah jebol sesuai dengan faida ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqo. Kalau kita kaitkan hadis tentang tanda kiamat di mana pembunuhan di mana-mana segala macam itu sudah terjadi ya, kekejaman yang luar biasa, kekeliruan yang dianggap nggak apa-apa gitu ya. Tarakna ba'dahum yawmaidin fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan kami tinggalkan sebagian pada hari itu kan itu bercampur dengan yang lain. Lalu nanti kita kumpulkan pada saat sangkakala ditiup. Nah, berarti kan ini yang dimaksud dengan mendekati bahwa nanti mereka akan muncul juga di akhir zaman sebelum sangkakala ditiup itu. Dan ketika nanti di akhir zaman sudah sangkakala ditiup, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Wa'aradna jahannama yaumaidil kafirina arda. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas ya. Sekarang mungkin banyak Islam itu diterjemahkan hanya sebagai basyiron, sebagai enak-enak saja, pembawa berita gembira. Padahal Islam itu selain basyiron, juga wanadhiron, pemberi peringatan, penyampai ancaman. Jangan salah, Islam itu harus dipahami dari dua sisi. Sisi satu memang ramah, damai, tenang, memberikan kabar gembira. Tapi di sisi lain juga tegas, jelas, ya kan? Dan keras dalam memberikan peringatan. Karena tipikal orang itu beda-beda, dulur. Ada orang yang bisa diberi peringatan dengan tenang, dengan diskusi enak. Tapi ada orang yang tidak bisa digituin. Ya kayak karakter binatang aja lah. Kan ada binatang yang misalnya kucing aja, jangan punya kucing 5 atau 10 gitu. Ada kucing yang beritahu, bus, jangan ya, jangan. Terus diceramai dulu gitu kan. Nurut dia. Ada, enggak ngambil. Tapi ada kucing yang diteramai, enggak mempan. Jadi kucing di rumah saya itu kan namanya macam-macam. Mulai dari Karisma, sorry. Karisma yang baik, terus ada yang baik itu apa yang baik hati, mochi. Ada ikan di depannya yang enggak, kalau enggak dikasih ya diam, nunggu dengan mutmainal qulub, ya, dengan hati yang tenang gitu. Nanti baru ketika dikasih baru itu. Ada yang mau dinasihati, kalau BAB jangan di rumah ya, di luar. Ada yang nurut, tapi ada kucing juga sampai dikasih nama gendul itu. Itu sudah dikasih makan, dikasih apa, nyuri lagi. Nah yang kayak gini kan perlakuannya basyiron wa nadhiron ini kan
Beda gitu. Manusia juga sama. Ada yang diberi peringatan dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati ahsan, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, diskusi yang enak, bisa masuk. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, kayak penjajah Belanda zaman dulu. Oh, mereka sudah diterima melalui VOC dengan enak, tenang. Lah kok datang bawa penyakit, malah membunuh orang sini. Nah ini kan kayak gendul tadi itu. Kan perlu dibasmi. Nggak bisa dengan peringatan. Biasa itu nggak bisa. Maka Islam lengkap memberikan tools, memberikan instrumen. Bagaimana basyiron wa nadhiron itu penting. Di satu sisi kita mengkabarkan tentang betapa kasih sayangnya Allah melalui ridho dan ampunannya, bahkan dikasih bonus surga. Tapi di sisi lain, untuk orang-orang yang bewandel nggak bisa dituturi, Allah juga memberikan ancaman, hati-hati loh ya, konsekuensi dari kebandelanmu itu ada. Pilihan kamu sendiri, bukan karena Tuhan Maha Kejam, enggak. Pilihan kamu sendiri, jalan yang kamu tempuh itu nanti menuju kepada kecelakaan loh, di dunia maupun di akhirat. Ada neraka jahanam dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sudah membuat neraka jahanam, bukan berharap manusia masuk ke situ. Allah mengirimkan repot-repot ngirimkan Rasul, repot-repot ngirimkan Quran, itu kan supaya manusia tidak ke sana. Tapi manusia malah bedal, ya kan, menuju ke sana. Maka peringatan tentang jahanam misalnya di sini, wa'aradna jahannama yawma idzil kafirina ardhanil ladzina kanat a'yun fi ghita'in an dzikri. Ini tadi kami sudah perlihatkan ada jahanam, sudah kami kasih tahu. Tapi itu memang buat orang-orang yang sudah jelas-jelas kelihatan itu, mereka adalah orang-orang yang mata hati mereka tertutup dari mengingat. Dikasih tahu tadi loh, tidak mau, berpaling, gitu loh. Yu'ridun itu kan a'radha itu kan berpaling. Wa kanu la yastati'una sam'an, dan mereka tidak mampu mendengar. Kayak gini misalnya kan dengar nih, suara saya juga jelas. Tapi mendengar dan benar-benar memahami kan disebut walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Itulah, mereka punya mata tapi tidak untuk melihat, mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengar, kan gitu. Mereka punya hati tapi tidak untuk memahami. Jadi ketika sudah ada walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, kayak gitu kan jadi bukan Allah yang salah, karena manusia sendiri yang memilih jalan untuk begitu, tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami. Kan? Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah agar kamu tidak begitu. Afa hasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya inna jahannama lil kafirina nuzulan. Apakah mereka mengira orang yang itu bisa menjadikan hambaku selain sebagai pelindung? Enggak, kita sudah menyediakan neraka. Kalimatnya kan menyediakan, artinya apa? Itu disediakan itu agar kamu tidak ke situ, tapi juga sebagai peringatan gitu. Supaya manusia itu benar-benar memahami hidup itu tidak dari sisi yang semaunya saja, tapi dari sisi selamatnya gitu. Nah, ini kan yang terjadi, manusia ini kan hidup berdasarkan enaknya, bukan berdasarkan selamatnya gitu. Jadi kata Allah, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni. Katsiran itu kebanyakan. Minal jinni dari manusia, wal insi dan dari manusia, dari jin, wal insi. Punya hati tapi tidak untuk memahami, punya mata tapi tidak untuk melihat, punya telinga tapi tidak untuk mendengar. Di mana ada ayat itu? Ada dalam surat Ali Imran ayat 179. Coba dibuka monggo. Ali Imran 179. Monggo.
Pak, setelah ketemu silakan di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat kan orang yang beriman sebagaimana kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara Maaf, saya tadi ngomong rasul-rasulnya. Karena Al-A'raf itu, ya. Al-A'raf 179, maaf. Al-A'raf. 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 Ya. Coba saya bacakan. Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Jadi itu yang saya maksud tadi dengan nggak mau. Masih banyak itu, seperti dalam surat Al-Furqan juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. 44 kalau salah itu. Itu disampaikan bahwa apa kamu mengira bahwa mereka itu mendengar atau memahami pelajaran yang kamu sampaikan? Tidak, kebanyakan mereka itu tidak memahami, tidak mau mengerti, malah lari dari peringatan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalan pemikirannya. Nah, kalau kayak gitu kan bukan salah Allah sudah menyediakan jahanam itu, bukan kok kemudian Allah itu kejam, enggak. Justru kasih sayang Allah itu memperingatkan sejak itu belum terjadi untuk menghindari. Oke. Ya, saya misalnya ada yang mau dibahas, yang jelas surat Al-Kahfi dalam segmen Dzulqarnain itu memberi kita banyak insight ya, banyak pelajaran, terutama bagaimana kemarin kalau dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita juga bagaimana orang berilmu itu tidak boleh jumawa. Kalau dalam hal Dzulqarnain ini bagaimana orang berpuasa tidak boleh jumawa. Ini ya dua. Ya, kalau Nabi kan orang alim, orang berilmu, orang yang sangat taat. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi. Tapi ditegur Allah tidak boleh jumawa. Sementara ada orang yang bahkan bukan siapa-siapa, tapi diberi Allah ilmu yang berbeda dari Nabi Musa. Lalu di Dzulqarnain ini kita juga diingatkan bahwa kalaupun kamu punya kuasa, punya kekuatan, jangan sok sombong. Jadilah seperti Dzulqarnain yang tetap rendah. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan Pak Suwoto Lumajang. Katanya mau bertanya, monggo dinyalain mikrofonnya biar didengar sama dulu semua. Silakan. Ini chat di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya ini umum sederhana, cuma banyak yang kurang memahami. Pertanyaannya begini. Contoh ini ya. Saya mendapat kiriman sebungkus nasi. Misalnya dalam acara Jumat Berkah. Lah di keluarga saya misalnya nggak ada yang berminat memakannya. Lalu saya kirimkan ulang ke orang lain. Itu pahalanya yang mempunyai pahala itu siapa? Yang memberi pertama atau sayanya gitu? Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi
ada sedekah itu yang sedekah jariyah ya. Jadi ada ilmu juga ilmu jariyah. Sampean dikasih orang, yang ngasih itu dapat pahala wis. Pertama itu, yang ngasih si A, ngasih si B. Si A ngasih dapat pahala wis, itu pasti. Lalu begitu si B dikasih, kemudian si B ini ngasih ke C, maka si B dapat pahala. Itu konsep pertama dulu yang dipahami. Karena sama-sama bersedekah. Dalilnya banyak, jelas itu. Nah, apakah si A juga dapat pahala karena si B bersedekah? Dapat. Dapat tambahan dia. Kenapa? Terutama dapat dari apa? Dari meniru. Jadi ketika misalnya si B ini bersedekah kepada si C karena niat memang baik ya, saya juga pengen niru. Dapat. Nah, tetapi kalau misalnya hanya sekedar saya tidak butuh ini, tak berikan ke orang, ya saya tetap dapat satu minimal pahala dari ketika dia memberi sampean tadi itu. Jadi sampean tetap dapat pahala, orang yang memberi sampean juga dapat pahala. Karena bagaimanapun dua-duanya melakukan sedekah. Gitu. Jadi menurut saya ini aliran yang perlu kita secara positif kembangkan ya. Bagaimana pernah di satu saat itu ada orang juga di masa Rasulullah yang begitu, saling memberi kemudian diberikan. Jadi satu barang itu bisa menjadikan orang sekian belas atau sekian orang itu berantai dapat pahala itu. Iya. Jadi menurut saya juga bagus. Ini juga Pak Soto. Kemarin waktu kita dilanda banjir keras itu kan. Sebenarnya kita kan juga ya enggak sempat apa-apa memang dada gitu ya. Tapi karena memang sejak kecil kita semua itu dididik oleh Pak Guru Mokhtar itu untuk mendahulukan orang lain, itu istilahnya. Kalau dalam bahasa kerennya itu altruisme. Maka di awal itu ketika kita pertama banjir mulai meninggi itu, pertama yang kita lakukan adalah ngecek seluruh penghuni asrama dulu. Apakah lengkap, apakah semua. Itu sudah, air makin meninggi, sebenarnya kan kita barang-barang ya, sebagian mungkin sudah menyelamatkan barang, tapi sebagian kita bagi. Karena di belakang kanan kiri pondok itu ada juga penghuni kos-kosan yang dari berbagai agama, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Ada yang Islam gitu ya. Nah, akhirnya kita ke sana dulu memastikan mereka ternyata banyak yang punya bayi-bayi kecil, itu bahaya itu di pinggir sungai pas kos-kosan. Sungai yang sedang ganas-ganasnya itu. Lalu kemudian kita ajak mereka, kita evakuasi untuk alhamdulillah kita punya bangunan yang agak tinggi. Ada bagian yang lain memang rendah, yang sebagian ada yang gesos itu tinggi. Di situ ada kamar, ada kasur, apa segala macam. Biasanya kita pakai untuk para tamu. Kita tampung mereka semua. Ternyata benar, Punyoman lagi sakit. Ya, alhamdulillah kita bisa taruh sana, selimuti. Kemudian ada di belakang itu ada orang dari Timor, satu keluarga itu juga punya bayi baru beberapa bulan. Yang kita taruh di sana semuanya, barang-barang berharga. Begitu mereka tekan. Di situ ada jariyah. Terus begitu pagi mulai pagi masih tinggi, kita dikirimi dari beberapa jamaah itu makanan. Makanan akhirnya karena kita sudah cukup, kita bagiin lagi kepada mereka. Nah ini persis seperti yang saya tadi sampaikan itu. Jadi kita dapat dari orang lain, yang ngasih tadi juga dapat pahala, terus kemudian kita juga bagikan lagi kepada mereka. Karena jiwa santana santri tanggap bencana itu yang tidak bisa dilepaskan kan. Akhirnya kita bagi lagi. Hari kedua karena air sudah surut, banyak yang ngasih tembakau.
Sembako juga gitu, langsung kita bentuk dalam paket-paket gitu. Ada mie, ada minyak segala macam, paket ke warga terdampak di sekitar kita. Nah, mereka yang tadinya ngirim juga dapat pahala, dan mereka tepat sasaran karena ngirimnya kepada tim Santana yang terjadi korban. Yang makanya saya itu di WA sama namanya Pak Igusti Ngurah Wisnuwardana, dia ketua Yayasan Trihita Karana Bali. Tanya-tanya itu, gimana Gus keadaannya di sana? Aduh maaf gitu. Oh iya Pak, saya kirim video. Alhamdulillah kita kemarin ya terdampak, tapi alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah selamat. Pak Wisnu jaga kesehatan ya. Itu. Terus dia bilang gini, ini bacakan WA-nya karena dia bilang gini, sungguh saya dan keluarga merasa sangat prihatin. SPMA biasanya selalu sigap bila ada bencana dimanapun. Saat ini mengalami sendiri. Itu. Jadi karena memang kita di Bali dikenal seperti itu oleh dulur-dulur Bali sendiri. Semoga semua dapat diatasi. Saya pribadi sedang tidak lincah karena sakit ya. Jadi artinya pada saat kita datang dapat bantuan itu memang aneh gitu karena biasanya kita kan yang datang selama 15 tahun ini kepada bank, datang kita apa yang diperlukan, kita ngadain need assessment gitu kan, assessment kepada mereka yang terdampak apa yang dibutuhkan, lalu kita datang rapat lagi, lalu kemudian selalu begitu kita. Nah kemarin itu ada beberapa yayasan lain yang datang apa yang dibutuhkan gitu kan, saya memang tidak yang ditanya karena mereka tidak kenal saya kan, saya tukang sapu di sini. Jadi mereka datang terus mbak para staf itu laporan sama saya, Gus ini ada yang tanya apa yang dibutuhkan, bilang aja tanah 25 are, bilang. Jadi alhamdulillah bantuan mereka seperti yang Pak Suwoto tadi sampaikan itu disalurkan lagi karena memang kita sejak dulu memang terbiasa menjadi tangan di atas sehingga ketika kita tangan di bawah pun kita balik lagi menjadi tangan, karena bagaimanapun al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Karena Nabi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan alhamdulillah kita juga nggak buka donasi, buka apa enggak, tapi alhamdulillah banyak orang datang, kemudian kita salurkan kembali gitu. Jadi itu proses yang baik. Alhamdulillah. Oke. Gitu Pak Suwata. Nggih, matur suwun. Ada lagi? Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan insya Allah ya, semua yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan pertimbangan kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW akan berkah. Dan ngaji seperti ini adalah menjadi barometer kita, koridor bagaimana kita harusnya berhidup dan beribadah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladunna wa lazimna tabaraka rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tu'han al-bala wal waba qad al-hasdina min al-jinn fi syaitan sin kufara wa natina wa sa'bina zalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmi zalimin. Allahumma fa'alna. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa anna lana hamdan. Rabbana wa la tuqatibna dama sunna. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Rabbi sirahni. Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa qadran ta'ala wa rahmatan. Allahumma afriq lana sabran wa sabbit bina fansana qawm kafirin wa qadir samawati wa alimil ghaibi wa syahadati wa kalam. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqasul qada syahadatan dan sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina sudur muslimin bi fatin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Qur'an. Waj'alna imam.